Trauma bisa terjadi bagi siapa saja. Bisa terjadi pada kamu, saya, dan bahkan kepada orang di sekitar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Body Keeps the Score karya Bessel van der Kolk MD. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana tubuh dan pikiran bisa bersatu untuk mengobati kita dari kejadian yang traumatis. Ketika bicara soal trauma, mungkin kita tidak berpikir kalau itu bisa terjadi di dekat kita. Mungkin saja hanya terjadi pada seseorang yang mengalami kondisi yang ekstrim, misalnya pulang dari perang, menjadi korban bencana alam, dan sebagainya. Namun siapa saja bisa mengalami trauma. Trauma bisa terjadi pada teman kita, keluarga kita, tetangga kita, dan sebagainya. Mungkin yang tidak kita sadari yaitu trauma masa kecil. Misalnya kamu berada di keluarga yang suka bersikap kasar, atau ketika kecil kamu cenderung tidak diperhatikan karena orang tua sibuk bekerja. Hal ini ternyata bisa membentuk seseorang ketika dewasa. Mungkin saja kamu jadi sulit mengontrol emosi atau tidak percaya diri ketika berada di masyarakat. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, trauma bisa dialami siapa saja. Di awal karirnya, penulis bekerja di klinik yang berisi para tentara yang baru kembali dari Perang Vietnam. Para veteran datang dalam kondisi yang tidak biasa. Mereka mengalami flashback atau kilas balik. Kondisi di mana muncul memori yang mengerikan saat perang. Sebagai contoh, seorang veteran bercerita saat dirinya sedang menjaga anaknya yang masih bayi lalu menangis. Suara tangisan bayi tersebut langsung membangkitkan memorinya saat perang, yaitu gambar dan suara bayi yang dimutilasi dan terbakar ketika di Perang Vietnam. Para veteran juga kesulitan untuk mengontrol emosinya, sehingga banyak bolong di dinding klinik. Untuk menghindari rasa sakit dan malu akibat perang, mereka melarikan diri ke narkoba dan minuman beralkohol. Terakhir, emosi mereka seakan tertutup. Mereka kesulitan merasakan cinta dan hubungan dengan orang yang dicintai. Apa yang dialami oleh para veteran itu sulit dipahami. Karena pada tahun 1970-an, kata PTSD atau gangguan stres pasca trauma itu belum muncul. Jadi para veteran biasanya hanya didiagnosa dengan depresi atau gangguan yang lain. Barulah di tahun 1980-an, diagnosis PTSD menjadi resmi sehingga para pasien bisa mendapatkan pengobatan yang tepat. Selain itu, dana riset untuk mengobati gangguan stres pasca trauma juga meningkat. Jadi para dokter bisa memahami pasiennya dengan lebih baik. Seiring perjalanan karir, penulis menemukan hal lain. Trauma bisa terjadi kepada siapa saja. Bukan hanya oleh tentara yang baru kembali dalam medan perang, tapi trauma bisa terjadi pada teman kita, keluarga kita, tetangga kita, dan sebagainya. Jika bicara soal trauma, mungkin kita pikir hal ini terjadi dalam situasi ekstrim seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan, bencana alam, dan sebagainya. Ini boleh dibilang dalam kategori trauma yang berat. Tapi kalau dilihat secara statistik, trauma berat itu ternyata cukup sering terjadi. Riset dari Center for Disease Control atau dikenal sebagai CDC menemukan kalau 1 dari 5 warga Amerika pernah mengalami pelecehan seksual saat kecil. 1 dari 4 warga Amerika pernah mengalami kekerasan saat kecil oleh orang tuanya. 1 dari 8 warga Amerika pernah melihat ibunya dipukul dan sebagainya. Ini merupakan angka yang mengagetkan. Trauma masa kecil ibaratnya merupakan wabah yang tidak terdeteksi. Bahkan bagi anak-anak yang tidak mengalami kejadian tersebut, anak-anak itu mungkin saja mengalami perilaku kasar dari orang tuanya, sehingga ketika dewasa, mereka kemungkinan besar mengalami emosi yang tidak stabil. Mungkin kamu tidak sadar karena sudah terbiasa dalam kondisi tersebut. Namun tubuh kamu merekam semuanya dengan baik. Tubuh kamu selalu berada dalam kondisi waspada yang tinggi, bersiap untuk menghadapi perilaku kasar yang mungkin muncul, dan sebagainya. Trauma yang terjadi masa kecil bukan hanya soal fisik. Coba kamu ingat saat kecil, apakah kamu pernah merasa tidak diperhatikan atau dipermalukan? Jika iya, hal ini bisa saja membuat seseorang mengalami kurangnya rasa percaya diri ketika dewasa. Mereka merasa kesulitan ketika harus membela diri mereka di masyarakat. Hal yang berbeda terjadi apabila anak kecil tersebut tumbuh dalam keluarga yang suka melakukan perilaku kasar. Ketika dewasa, orang tersebut mungkin membawa kemarahan yang seringkali suka meledak-ledak.
Kedua, kondisi saat trauma. Apa yang terjadi ketika seseorang mengalami trauma? Banyak studi menemukan kalau trauma mampu membuat perubahan yang nyata di dalam otak. Di otak kita ada bagian yang dinamakan amigdala. Di sana terdapat alarm yang mengaktifkan respon melawan atau lari. Alarm ini berfungsi untuk menjaga kita agar selamat dari bahaya. Namun ketika seseorang mengalami trauma, alarm ini menjadi sangat sensitif. Hanya sedikit tanda saja membuat otak kita langsung bereaksi kalau kita berada dalam bahaya. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat tubuh menjadi stres dan berdampak pada berbagai masalah kesehatan di masa depan. Bagi orang yang mengalami trauma, mereka juga seringkali mengalami kilas balik. Jadi otak mereka mengulangi lagi kejadian yang traumatik di masa lalu dan membuat diri mereka seolah-olah berada dalam peristiwa tersebut. Sebagai contoh, beberapa mantan prajurit yang telah kembali dari medan perang mengalami stres yang tinggi saat mendengar kembang api. Karena suara itu membawa mereka pada suara senjata saat di medan perang. Orang yang mengalami trauma juga merasakan kehilangan perasaan semangat dalam menjalani hidup, motivasi, dan tujuan. Penulis menceritakan kisah seorang pengacara yang sukses. Walaupun karirnya bagus, pria tersebut tidak menikmatinya. Dia seringkali berpura-pura merasa senang ketika memenangkan sebuah kasus. Namun ketika kalah, dia merasa kalau hal tersebut sudah diprediksi dan pasrah sebelum kejadian. Pria itu merasa penuh energi saat dirinya merancang strategi untuk memenangkan sebuah kasus, bahkan jika harus bekerja hingga larut malam. Namun setelah kasusnya selesai, entah menang atau kalah, dia kehilangan energi dan juga tujuan. Kisah ini menggambarkan pengalaman umum yang dialami para penyintas trauma. Mereka hanya merasa hidup sepenuhnya ketika benar-benar terserap dalam sebuah kegiatan dan membiarkan diri mereka lari dari kenyataan. Ketiga, tips menghadapi trauma. Penulis menjelaskan beberapa pengobatan yang mungkin saja membantu seseorang dalam menghadapi trauma. Namun perlu digarisbawahi, apa yang saya sampaikan bukan rekomendasi medis. Jadi apabila kamu butuh bantuan, segera hubungi profesional agar kamu bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Kejadian yang traumatis bisa memiliki efek negatif jangka panjang. Ketika memori itu muncul, tekanan darah seseorang bisa meningkat dan menonaktifkan area otak di bagian rasional. Banyak kejadian tersebut terjadi di masa kecil dan berlangsung sejak lama. Penulis menjelaskan soal terapi EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, yang merupakan salah satu teknik psikoterapi untuk mengatasi sebuah trauma. Jadi tenaga profesional duduk di depan pasien dan meminta mereka untuk mengingat trauma yang dialami. Kemudian, tenaga profesional tersebut menggerakkan tangannya dari satu sisi ke sisi lain di depan mata pasien. Jika pasien merasa tertekan, tenaga profesional dapat mengarahkan mereka untuk bernafas atau memperhatikan apa yang terjadi. Terapi ini mungkin kelihatannya sangat sederhana, namun ternyata cukup efektif karena membantu pasien memahami kalau kejadian traumatis itu terjadi di masa lalu, bukan mengancam keselamatan mereka saat ini. Tadi di awal sempat dibahas, kalau apapun yang terjadi dalam pikiran, tubuh kita merekamnya dengan baik. Oleh karena itu, di fase pemulihan, fokusnya tidak hanya pada pikiran, tapi juga pada tubuh pasien karena saling berhubungan satu sama lain. Kejadian yang traumatis bukan hanya terjadi di dalam pikiran, tapi otak juga mengirim sinyal ke dalam tubuh. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami kekerasan seksual mungkin merasa panik ketika dipeluk oleh orang yang dicintainya. Penulis juga menjelaskan manfaat yoga bagi tubuh. Dia bercerita tentang seorang pasien bernama Annie yang mengalami pelecehan seksual dan menderita PTSD. Annie mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, karena hanya tepukan kecil di punggungnya bisa memicu alarm tubuh dan mengulang kejadian yang traumatis. Namun Annie menolak untuk menyerah. Melalui yoga, dia mulai memperhatikan bagaimana tubuhnya memberikan informasi tentang keadaan emosinya. Alih-alih mendorong emosi itu menjauh, dia mulai mengeksplorasi dan menerima mereka. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, trauma bisa terjadi pada siapa saja. Trauma tidak hanya terjadi kepada seseorang yang baru saja kembali dari perang atau mengalami bencana alam, tapi trauma bisa terjadi pada teman kita, keluarga kita, tetangga kita, dan sebagainya. Kedua, trauma masa kecil jarang terdeteksi. Masa kecil merupakan waktu yang krusial. Anak-anak yang mungkin mengalami perilaku kasar dari orang tuanya, ketika dewasa, mereka kemungkinan besar mengalami emosi yang tidak stabil. Tubuh kamu selalu berada dalam kondisi waspada yang tinggi, bersiap untuk menghadapi perilaku kasar yang mungkin muncul, dan sebagainya. Bukan hanya soal fisik, coba kamu ingat saat kecil, apakah kamu pernah merasa tidak diperhatikan atau dipermalukan orang lain?
Jika iya, hal ini bisa membuat seseorang mengalami kurangnya rasa percaya diri ketika dewasa. Ketiga, kejadian traumatis sangat membekas. Trauma jangan dianggap sepele. Bagi orang yang mengalami trauma, mereka juga seringkali mengalami kilas balik. Jadi, otak mereka mengulangi lagi kejadian traumatik di masa lalu dan membuat diri mereka seolah-olah berada dalam peristiwa tersebut. Sebagai contoh, beberapa mantan prajurit yang telah kembali dari medan perang mengalami stres yang tinggi saat mendengar kembang api. Karena suara tersebut membawa mereka pada suara senjata saat di medan perang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.